Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tahukah Kamu. Kali ini saya akan membagikan KTP Indonesia dari masa ke masa. Jadi KTP itu sudah ada sejak sebelum kemerdekaan negara Republik Indonesia ya. Jadi KTP di Indonesia sejarahnya itu sebelum kemerdekaan sudah ada KTP. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini, namun jangan lupa untuk subscribe channel ini agar semakin berkembang. Mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Awal mula adanya KTP ini berawal dari tahun 1921. Jadi ini sebelum kemerdekaan negara Republik Kesatuan Indonesia ini ya. Ini masih pada zaman Hindia Belanda. Kartu identitas umum disebut Verklaring van Identiteit tanpa mencatat agama. Warga membayar 1,5 gulden untuk mendapatkan dari controller. Selain itu, warga Tionghoa diperlukan dua jenis tambahan dokumen, yaitu dokumen izin masuk dan izin tinggal. Bentuknya seperti ini, KTP pada tahun 1921. Kemudian pada penjajahan Jepang tahun 1942 terbuat dari kertas dan jauh lebih luas dari KTP saat ini. Ini menampilkan teks Jepang dan Indonesia. Di belakang bagian data utama adalah omelan propaganda yang secara tidak langsung mengharuskan pemegang untuk bersumpah setia kepada penjajah Jepang. Oleh karena itu dikenal sebagai KTP propaganda. Modelnya seperti ini dengan bahasa Jepang ini ya. Kemudian pada saat kemerdekaan tahun 1945 namanya Surat Tanda Kewarganegaraan Indonesia. Pada tahun 1945 dokumen KTP sebagian diketik dan sebagian ditulis tangan. KTP ini terbuat dari kertas tanpa laminasi, beberapa bagian ditulis menggunakan mesin ketik, sementara yang lain ditulis tangan oleh petugas. Selain itu, desain KTP dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Jadi ini sesuai wilayahnya untuk desain KTP-nya. Modelnya seperti ini seperti buku nikah ini ya. Kemudian tahun 1967 ada sedikit perubahan desain, yang ini melebar ke landscape, ini lebih ke potret ini ya, atas bawah. Pada tahun 1967, desain KTP mengalami perubahan yang cukup signifikan. Masa berlakunya adalah 3 tahun dan KTP ini ditandatangani oleh Kepala Urusan Pendaftaran Penduduk. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk memperbaiki sistem identitas penduduk pada masa itu. Tahun 1970 mengalami perubahan lagi, tulisan tidak berubah dari sebelumnya. KTP yang diterbitkan pada tahun 1970 sudah menggunakan hardcover dengan isi 3 halaman sejajar. Meski begitu, bentuk tulisan di dalamnya tetap sama seperti versi sebelumnya. Hardcover ini membuat KTP lebih kokoh dan tahan lama, jadi bedanya ada hardcovernya. Kemudian tahun 1977 ini KTP laminasi. KTP berbentuk kartu dengan bagian depan berisi logo kabupaten. Jadi ini setiap kabupaten beda-beda. Ini logo kabupaten, pas foto pemilik, kolom tanda tangan, dan sidik jari. Jadi ini tanda tangan, ini kolom sidik jari. Kartu ini dilengkapi nomor seri untuk keaslian. Nah, ini ya nomor serinya, ini nomornya. Bagian belakang memuat data penduduk dan tanda tangan camat sebagai verifikasi resmi, memastikan keabsahan KTP sebagai dokumen identitas. Kemudian itu agak lama, kemudian ada 2002 dengan istilah KTP kuning. KTP kuning memiliki perubahan yang tidak terlalu mencolok dibandingkan KTP sebelumnya. Salah satu perubahannya adalah warna lembaran data identitas pemilik yang kini menjadi kuning. Jadi ini kalau sebelumnya putih, ini kuning. Untuk tanda kabupaten masih ini ya. Perubahan ini hanya pada warna, sementara fungsi dan informasinya tetap sama seperti KTP biasa. Kemudian tahun 2004 ada KTP nasional, modelnya seperti ini, mungkin sudah ada yang mengalaminya atau ada yang belum kenal juga. KTP nasional dicetak pada kartu plastik dengan foto langsung di kartu. Verifikasi dilakukan mulai dari RT, RW dengan tanda tangan atau cap jempol, nomor seri khusus dan pola keamanan khusus. Jadi ini sudah berwarna ya untuk foto KTP-nya. Kalau yang 2022 itu masih hitam putih. Kemudian 2011 sampai sekarang ini dikenal dengan istilah KTP elektronik. KTP elektronik atau KTP-L adalah KTP berbasis elektronik yang dilengkapi teknologi canggih seperti pembaca khusus reader, microchip untuk menyimpan data, serta kemampuan menyimpan sidik jari dan biometrik sebagai identifikasi unik. KTP-L ini juga berlaku bagi penduduk WNI dan orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia.
Jadi bentuknya seperti ini yang berlaku sampai sekarang. Dan di 2022 sampai sekarang ini dengan istilah IKD atau Identitas Kependudukan Digital, adalah versi digital dari KTP yang dapat diakses melalui perangkat elektronik. IKD mempermudah akses dan validasi data identitas tanpa harus membawa KTP fisik. Meski begitu, IKD tidak menggantikan atau menghilangkan KTPL atau KTP elektronik sebagai dokumen resmi, keduanya tetap valid. Jadi sekarang itu sudah ada IKD, Identitas Kependudukan Digital. Demikian sejarah panjang tentang KTP yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, nantikan info-info selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.